Oke, halo Wijaya Lovers. Halo. Bertemu lagi dengan kita hari ini konsultasi di Wijaya Platinum Klinik Cabang Cilegon tentunya ya dok ya. Iya. Hari ini saya ada temannya dokter yang cantik ini di sebelah saya, Dokter Lita. Iya. Oke, sapa dulu Dokter Lita. Halo Wijaya Lovers, saya Dokter Lita dari Wijaya Cilegon. Kali ini kita akan membahas tema yang mungkin hampir dirasakan oleh beberapa Wijaya Lovers yang usianya yang udah mulai masuk usia 30, yaitu dimana awas melasma noda hitam yang sudah hilang dan bagaimana cara mengatasi serta solusinya. Oke, baiklah, mungkin udah gak sabar ya dok untuk masuk ke pembahasan hari ini, apalagi masalah yang terjadi ini masalah yang bandel banget nih kalau kata orang nih, karena berhubungan dengan melasma flek yang kalau udah nodanya itu nempel di wajah dok, kayaknya ibarat pakaiannya kena oli dan iya, susah hilang ya. Pakaiannya kena oli, kalau nggak ekstra banget, nggak benar-benar fokus banget buat ngilangin itu kayak susah banget katanya. Iya. Apalagi ini nempelnya di muka dok. Iya, kelihatan. Kalau pakaian enak dok, kesel ganti pakaiannya dok. Ya kan nggak hilang-hilang udah kena oli kan. Iya. Kalau muka mau gimana ganti? Masa face off ya? Tapi tenang, ini makanya kita akan bagi tips solusi agar kalian bisa mengatasi flek melasma yang udah mungkin menaun ya. Kadang ini agak lama nih prosesnya nih, kalau misalnya memang nggak ditangani dengan cepat, tepat, pasti ini akan jadi ibaratnya bekas yang dalam waktu lama ya gitu. Iya. Nah, dan bisa berulang juga. Dan bisa berulang juga kalau perawatannya nggak tepat. Apalagi di era sekarang kan tahu sendiri katanya banyak banget skincare yang dijual bebas yang katanya bisa buat menggunakan melasma dan sebagainya macam. Nah, apakah itu sebenarnya benar atau salah? Nah, kita akan bahas ini di live langsung bersama Dokter Lita pada hari ini. Iya. Oke, lanjut ke pembahasan kita nih dok ya, seputar masalah melasma. Mungkin harus dikasih tahu dulu nih netizen kita ini, Wijaya Lovers kita ini, apa sih sebenarnya melasma itu dok? Ya kan, terus kenapa sih melasma itu bisa terjadi? Kapan sih melasma itu mulai nampak dan faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya melasma ini? Nah, bisa dijelaskan dok? Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan secara garis besar aja ya mengenai melasma. Melasma itu suatu lesi atau pigmen bercak hiperpigmentasi yang terjadi pada wajah, terutama pada area wajah yang sering terpapar sinar matahari. Ya, nah untuk ciri-cirinya gitu ya, kayak gimana sih yang bilang ini bahwa kita kena melasma gitu. Nah, yang paling dasar itu dia akan menunjukkan bercaknya itu yang berwarna kecoklatan atau lebih gelap dari warna kulit kita yang biasanya gitu ya. Jadi loh, ini kok ada warna yang nggak sama. Nah, gitu ya. Iya, jadi dan khasnya dia melasma ini mengenainya tuh pada areanya yang simetris. Simetris itu jadi dia berimbang kiri kanan. Nah, adil juga nih melasma. Kalau kena kiri, kanan pun harus kena. Nah, jadi kan kalau yang namanya flek tuh dia mencar aja di mana gitu ya bisa. Nah, baru kita bisa katakan dia melasma tuh biasanya khas dari penampakan yang seperti itu. Sama biasanya kalau ada di kiri sini dia ada di kanan dengan bentuk yang serupa seperti itu. Nah, untuk penyebabnya ya yang paling dasar tuh biasanya nomor satu yang paling utama paparan atau radiasi UV atau panas. Ya, jadi itu menjadi penyebab terbesar. Dan melasma ini memang lebih dominan atau sering terjadi itu pada orang yang berkulit lebih gelap. Nah, dia lebih cenderung terjadinya gitu, mengenainya pada orang yang kulitnya lebih gelap. Ya, nah itu penyebab yang pertama paling sering adalah itu. Kemudian genetik atau faktor keturunan. Nah itu juga salah satu menjadi penyebab melasma ya. Jadi emang dari sananya, emang mungkin dari orang tua atau keluarga menurunkan melasma ini. Kemudian ada juga yang penyebabnya kosmetik, mungkin yang tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mas Ahmad tadi ya, karena pakai produk yang nggak jelas apa sekian lama, maka dia jadi merusak, timbul melasma. Terus bisa juga dari obat-obatan ya, obat-obatan yang berkaitan dengan hormon itu juga biasanya bisa menimbulkan melasma gitu. Terus iya, faktor penyebabnya lumayan banyak ya yang bisa menimbulkan itu gitu.
Nah, berbicara tadi ada beberapa faktor tadi yang udah tentunya dijelaskan dari Dokter Dita tadi atau kayak untuk melasma ini sendiri kan. Nah, katanya kan melasma ini selalu datang atau timbul dengan bentuk yang simetris. Berarti simetris itu kan kalau yang satu kayak gitu, yang satu kayak gitu juga gitu kan. Nah, itu. Nah, kan melasma ini contohnya kan beda sendiri nih Dok. Kadang itu bentuknya itu kayak peta kalau saya lihat ketemu ya kan, seperti peta yang ada di wajah. Iya. Saya juga suka bikin peta sih Dok. Tapi waktu bangun tidur gitu. Dibantal. Saya juga bikin peta. Nah, kira-kira ini kan hampir sama nih ya pola melasma itu seperti itu, ngacak seperti itu Dok. Iya. Nah, apakah ini pola acak ini karena terpapar sinar matahari tadi atau karena perubahan pigmennya Dok yang saat membuatnya seperti kayak terlihat seperti peta nih kayaknya? Iya. Jadi melasma sendiri itu dia ada beberapa tipe memang jenis ya. Jadi penampakan ke wajahnya itu menunjukkan jenis dari si melasma tersebut gitu. Melasma itu terbagi menjadi kurang lebih 3 tipe ya. Jadi ada yang pertama namanya melasma epidermal. Nah, epidermal ini dia posisinya tuh lebih di atas permukaan kulit. Nah, mengenai kulit yang lapisan epidermis ya. Nah, khas juga ditunjukkan dengan warna kecoklatannya itu lebih gelap, dengan batasnya juga pinggirannya itu petanya tadi itu tuh tegas ya. Jadi pinggirannya itu jelas gitu garisnya, batasannya. Nah, kemudian yang kedua ada melasma yang namanya dermal. Tadi kan epidermal, ini melasma dermal ya. Sesuai namanya, posisinya biasanya lebih di bawah di lapisan dermis. Nah, yang ditunjukkan dengan gambarannya itu justru warna kecoklatannya itu lebih terang ya, dan dia agak nyampur seperti nyampur ke abu-abu kebiruan kayak gitu. Dan batasnya samar atau tidak jelas. Nah, jadi pinggirannya itu nggak terlalu menggaris yang menunjukkan ini ya, jadi kayak blur gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah melasma yang dermal. Dan yang ketiga adalah tipe yang campuran mereka berdua, jadi epidermal dan dermal. Jadi penampakannya itu kombinasi dua-duanya. Ada bagian yang batasnya tegas, ada bagian yang batasnya nggak tegas gitu ya. Warnanya juga begitu. Ada bagian yang coklatnya terang, tapi ada juga yang sisi mungkin ke samping atau bawahnya dia agak abu-abu kebiruan kayak gitu. Nah, jadi memang penampakan petanya tadi itu menunjukkan jenis atau tipe dari si melasma tersebut gitu ya. Mungkin yang anak geografi ya kayak laut ada laut dalam, ada benar, ada yang gelap, ada yang cenderung lebih jadi sebenarnya tadi baik lagi kata dokter tadi ya kayak memang kalau udah tahu ciri-cirinya, sudah tahu apa namanya kapan melasma itu datang dan apa namanya hal yang tadi dokter jelaskan tadi sudah mengarah ke sana nih. Kan orang nggak tiba-tiba tahu-tahu bangun tidur langsung ada melasma ya. Kecuali yang saya bilang tadi melasma bangun tidur tadi ya. Mungkin itu bukan melasma namanya tapi malasma ya. Jadi ya kalau udah tahu ciri-cirinya, buru-buru untuk diobati ya dok ya, sebelum terjadi yang tingkatnya yang makin parah, lebih berat. Oke, baiklah dok. Nah, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ini tentunya dok ya. Nah, kalau pertanyaan pertama kita atas nama Kak Sera. Oke, halo Kak Sera. Halo Kak Sera. Nah, dia bertanya seperti ini dok. Dok, saya mau tanya nih dok, melasma sama flek itu beda apa enggak sih sebenarnya? Oke. Melasma dengan flek apakah sama atau beda? Mereka ada persamaan, ada perbedaan. Nah, flek dan melasma sama-sama flek ya. Cuma kalau untuk flek ini dia secara garis besar pokoknya ada spot-spot yang tidak biasa di wajah kita. Nah, itulah yang disebutkan dengan flek gitu ya. Nah, tapi kalau melasma, nah dia lebih spesifik kayak yang tadi saya jelasin ya, khas mengenai areanya itu selalu seimbang, simetris. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau misalnya dia di pipi kiri itu dia seperti kupu-kupu. Jadi ke kiri begini, ke hidung ke kanan. Nah, jadi dia selalu posisinya seperti itu. Nah, jadi ada juga yang di bawah ya. Nah, seperti itu juga nih. Jadi suka ada bulat di sini, nah dia juga ada bulat di sini gitu. Kalau kita sebutin sih istilahnya itu per bagian si melasma ini di wajah ada yang namanya sentrofasial. Nah, jadi dia di area yang tengah sini nih kenanya, dahi, dekat hidung, di sini ya, dekat pipi atau ke kumis misalnya. Iya, jadi dia tengah gini nih senangnya gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang kalau misalnya dia mengenai pipi yang bagian bawah sini, nah itu namanya melasma mandibular ya. Nah, kalau yang tadi ada juga yang cuma
pipi kiri kanan di sini ya, tapi nggak kena ke dahi. Nah itu kita sebutnya melasma malar gitu. Nah jadi lebih spesifik kalau melasma ini dibandingkan flek. Kalau flek pokoknya ada bercak-bercak coklat ya flek kayak gitu bentuknya. Ini gimana kalau ada orang yang habis jatuh tertimpa tangga nih? Udah punya melasma, punya flek juga. Mungkin nggak hal itu terjadi tuh? Mungkin. Aduh, dua-duanya bisa hinggap di mukanya itu. Bisa saja. Jadi untuk flek itu yang paling sering tuh namanya ada spruten atau freckles. Jadi dia spot-spot kecil kecoklatan di bawah mata. Nah, di saat dia sudah punya itu, kemudian terjadi juga melasma yang kayak tadi, yang simetris, yang lebih pulaunya lebih gede gitu ya. Nah, jadi double deh, ada flek, ada melasma. Kalau kayak gitu udah urgent banget tuh ya dok ya. Benar. Di treatment atau dilakukan tindakan selanjutnya untuk mencegah iya, perawatannya lebih ekstra. Kalau zaman dulu lebih baik mencegah daripada menyesal kemudian. Oke, baik dok. Untuk jawab pertanyaan dari Kak Sheila tadi ya dok. Ya, flek dan melasma itu masih satu jenis, cuma tadi berbeda-beda ininya dok ya. Iya, dari bentuk sama area yang areanya. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya, terkait materi kita hari ini. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah saya dari siapa itu? Oh iya, dari siapa aja dok ya? Dari buru-buru aja. Oke, dari Mulanti. Oke, halo Mbak Mulanti. Dok, apakah melasma itu bisa dihilangkan dengan cairan chemical peeling? Oke, ya. Cairan chemical peeling. Chemical peeling itu posisinya adalah salah satu memang treatment untuk pengobatan melasma tadi ya. Nah, tapi juga nggak cuma dilakukan chemical peeling lantas melasma itu langsung hilang ya. Tidak. Jadi setiap treatment itu sendiri pun punya mekanisme kerja yang berbeda. Kita ngomong peeling, berarti di sini akan terjadi pengelupasan, ya. Otomatis dia bekerjanya itu dari atas, ya. Nah, jadi chemical peeling ini bermanfaat untuk mungkin melasma yang tadi tipenya epidermal, karena posisi epidermis di atas, gitu ya. Nah, itu pun dia membantu membuang penumpukan yang si pigmen tadi yang numpuk di atas. Dia membantu menghancurkan atau membuang ya, yang sudah ngumpul tadi itu pulaunya yang tebal tadi. Nah, itu dia membantu itu. Nah, ada juga kan tadi jenis melasma yang dermal. Nah, posisinya di bawah dermis. Nah, tentu saja kita membutuhkan perawatan atau tindakan yang lain gitu. Nah, di Wijaya kita punya tindakan yang namanya Miracle Radiance Whitening atau MRW. Nah, bisa dijelaskan nih dok, apa fungsi, kegunaan dan manfaatnya nih? Iya. Wijaya, tadi kan punya salah satu treatmentnya Miracle Radiance, dan ini sangat ampuh banget dok ya untuk mengatasi melasma sampai 3 kali lebih kuat. Iya. Coba bisa dikasih tahu dok. Nah iya, tindakan Miracle ini dia metodenya adalah memasukkan serum ya, serum yang fungsinya untuk memecah atau mengganggu kerja pembentukan si pigmen yang numpuk-numpuk tadi. Nah otomatis dia kerjanya dari bawah. Nah jadi si Miracle Radiance Whitening ini ya, tindakan MRW ini kelebihannya dia bisa memposisikan serum tersebut ke bagian yang lapisan kulit yang lebih dalam, yang di bawah ya. Nah pengerjaannya juga lebih nyaman tentunya ya. Nah, terus dia juga menggunakan teknik micro needle ya, jarum yang sangat kecil. Nah, yang itu yang berfungsi untuk memasukkan serum-serum tadi ke seluruh wajah. Dan dia sangat berbeda dengan yang namanya peeling karena dia nggak pakai ngelupas. Nah, jadi dia lebih nyaman tuh bagi yang nggak suka kulitnya di treatment dengan pengelupasan ya, mesti melalui masa-masa pengelupasan, bisa memilih banget nih dengan yang Miracle, jauh lebih nyaman. Karena dia dengan downtime-nya yang lebih minimal gitu, nggak usah nungguin ngelupas 5 atau 7 hari ya. Nah jadi cukup 2-3 hari itu mungkin bekas-bekas dari tindakannya itu hanya berupa bintik-bintik kemerahan ringan gitu ya, yang dapat hilang sendiri. Nah dan dia sangat bermanfaat untuk melasma yang tipenya agak lebih berat tuh, yang si dermal tadi yang di bawah. Tapi seandainya punya melasma yang kombinasi ya dia juga bisa gitu ya, bisa tetap dilakukan gitu. Karena kita tindakannya itu lebih mengarah ke sumber penyebabnya gitu. Proses terjadinya nih yang dihambat dengan si tindakan Miracle tadi. Nah, jadi sebelum dia numpuk ke atas nih dia udah merusak
kerjanya si pembentukan si melasmanya itu tadi. Ibaratnya Gitu. seperti ini mungkin dok ya, analoginya kita menggunakan serum yang suntikan masuk ke dalam lapisan dermis itu ibarat kata membunuh dari akarnya ya dok ya. Nah, betul. Kalau akarnya sudah rusak, akarnya sudah hancur, Iya, jadi nggak otomatis sempet ke atas. lagi. Nah. Nah, inilah yang sebenarnya harus dilakukan untuk Iya. mengobati melasma. Karena kan itu krim-krim topikal yang tadi Iya. hanya untuk di atas saja dok ya, itu sama kayak ibarat kata gosok pantat. makin digosok makin tipis Iya. ya. Terus juga lama-lama bolong gitu kan. Nah, Iya. jadi pilihan paling tepat adalah memang langsung untuk menyembuhkan dari akar permasalahan Iya. kayak dengan salah satu treatment di Wijaya Platinum Miracle Stadium Whitening yang udah banyak banget tentunya nih customer yang berhasil Iya, betul. flek dan melasmanya Hasilnya nih. cukup memuaskan. Dan hasilnya sangat luar biasa memuaskan. Makanya dikasih nama Miracle, ya, suatu keajaiban. keajaiban. Ada nama minum obat-obatan sudah tidak bisa menggunakan krim Iya, topical. harus dibantu memang harus dengan dibantu itu. dengan treatment yang menyuntikkan serum langsung ke akar melasmanya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau saya boleh tambahin lagi, jadi kayak tadi yang Mas Samad juga bilang ya, pada kasus misalnya melasmanya itu udah terlanjur kulit atasnya rusak karena Iya. udah segala macam kosmetik krim produk umum dipakai, jadi dia kan tipis ya, sensitif. Nah, bagaimana kalau kita pada posisi itu kita lakukan tindakan peeling, tentu saja akan makin mengikis Oke. ya. Nah, untung ada yang namanya tindakan miracle Miracle ini. tadi. Nah, ini juga menjadi suatu solusi gitu ya, tanpa kita merusak lapisan atas kulit dengan metode masukin serum tadi. Nah, kita tetap bisa mentreatment atau mengobati si masalah melasma tadi gitu. Jadi tidak memperburuk masalah yang sebelumnya Ya, gitu sudah, ya. ya. Kalau kulit yang sudah terlanjur rusak lah gitu ya, nah masih bisa dibantu dengan treatment ini gitu, nggak memperburuk gitu dianya. Salah satu solusi juga bagus gitu. banget untuk kalian yang kemarin udah hopeless, ibaratnya udah, aduh kayaknya udah mentok nih, pasrah aja lah, udah gimana. Nah, jadi kita punya solusi yang mungkin bisa kalian jadikan pilihan ya tentunya Iya. ya. Dan datang langsung ke Wijaya Platinum Clinic cabang Cilegon, bisa ketemu dengan Iya. kita. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa, curhat dulu boleh, tapi jangan kepanjangan. Iya. Nanti supaya dicarikan solusi yang tepat tentunya ya, sesuai dengan Betul. kulit dan kondisi Kita wajahnya lihat seperti jenisnya, apa. Iya. ya kan masalahnya seperti apa. Dan yang udah terlanjur pakai kosmetik, kan sekarang kan orang berlomba-lomba pengen putih, eksploitasi kulit berlebihan sampai pengelupasan dan akhirnya mengorbankan barrier skinnya yang jadi rusak ya dok Iya. ya. Wijaya punya produk untuk perawatan khusus untuk kalian yang punya masalah kulit yang barrier skinnya rusak. Biasanya kalau barrier skin rusak itu boleh jadi sensitif ya dok ya? Iya, sangat sensitif kayak biasanya. perasaan tuh dok. Padahal dia nggak ngomongin, tapi gampang banget kesini. Iya, Apalagi sensi. baper. Nah, Benar. kita punya dua produk ya dok ya, yang Iya, bagus banget betul. untuk efek moisturizer tentunya. Ada dua produk, salah satunya itu Miracle. Nah ini tadi kan kita berbicara treatment Miracle and Whitening. Sekarang Iya. produknya ada EP Radiance Ya. yang Clear Water Drop dan EP Radiance yang Night Jasmine. Ini ya malam dan Iya. pagi ya dok Iya. ya, malam dan pagi ya. Untuk yang day ya, Nah, pagi kalau atau untuk siang. Clear Water Drop ini dia bagus banget untuk mengembalikan dari skin kamu yang udah rusak tadi, yang Iya. mungkin sebelumnya udah eksploitasi berlebih-lebihan tuh, Iya. ya kan? Terus mukanya udah tipis kulitnya, barrier skinnya udah mulai keganggu, udah gak sehat lagi. Dengan Radiance Clear Water Drop, nah ini bisa untuk membuat regenerasi kulit bagian atas tadi itu kan yang udah Iya. rusak tadi itu Bantu menebalkan mantel kulitnya. mantul kulit karena dia ada efek nano coating tuh, teknologinya Iya. ya kan, yang mana efek nano coating ini sama kayak memberikan tadi mantel transparan ya dok ya, Iya, memberikan mantel perlindungan di atas. Karena kan tadi dia udah tipis. Nah, tuh. udah tipis, benar. Jadi Dan di cover sama ini, tapi fungsinya juga nutrisi. nah Perlindungan. perlindungan dan ini dia water base ya dok ya, Iya. water base dan Nyaman dipakainya. nyaman sekali dipakai, mudah meresap ke kulit dan tentunya ada efek moisturizer ya dok ya. Iya. Biasanya orang-orang yang sering melakukan eksploitasi berlebihan, kulit menjadi kering, nah itu biasanya tuh harus butuh moisturizer. Iya. Kita harus bikin dia jadi lembab, jadi lembab, kenyal lagi jadi kenyal ya. lagi. Nah, Jadi, salah satunya ini nih, salah satunya yang ini. menunjang buat itu ya, Produknya. moisturizer dari produk EV Radiance. Nah, Nah, ini termasuk produk TV bestseller ya dok ya dari ya, Wijaya tentunya betul. dok ya. Andalan juga ini. Jadi di Wijaya Platinum Klinik cabang Cilegon dan seluruh klinik Wijaya tentunya yang menjual EP Radiance Clear Water Drop atau EP Radiance Next Jasmine. Iya. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab hari ini bersama Dr. Lita, wah udah banyak banget ya dok ya. Kita bahas tentang melasma.
mungkin sekarang kalian bisa mulai mempersiapkan setidaknya ya kan? Mau langkah selanjutnya apa nabung dulu nih ya kan, atau tanya-tanya dulu boleh ya kan, bisa mau hubungi konsul dulu bisa, dokter, bisa hubungi Wijaya Platinum Clinic Cilegon, ada nomor WA-nya, bisa konsultasi online ke dokter. Nah, kalau memang belum mau bisa datang, tanya-tanya dulu aja. Kalau memang udah yakin, udah siap untuk konsul datang treatment, nanti bisa datang langsung ke Wijaya Platinum Clinic Cilegon ya tentunya dok ya, bersama dokter Lita. Salah satunya sama saya, ada beberapa dokter, salah satunya sama dokter Lita. Oke, baik. Nah, biar gak bingung nih netizen kita dok, kira-kira jadwal dokter Lita nih praktek kapan aja tuh dok? Untuk di Wijaya Platinum yang cabang Cilegon, saya punya jadwal praktek itu setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dan hari Minggu, tapi pada minggu ketiga dan keempat setiap bulannya, ya dari jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi buat yang kalian yang mungkin dekat kantor bisa kali ya kan, ke Wijaya Platinum Cilegon, atau siapkan waktu di akhir weekend kamu ya kan, tadi di minggu ketiga, minggu keempat, ya tentunya bisa konsultasi bersama dokter Lita. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Semoga informasi yang sudah dibagikan terkait tentang melasma atau pembahasan pada hari ini menjadi informasi yang berguna tentunya bagi Wijaya Lovers sekalian ya kan. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang tentunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda, dengan dokter yang berbeda pula tentunya. Jadi jangan selalu ikuti ya dok ya, informasi update dari Wijaya Platinum Clinic. Tentunya bisa follow IG kita di Wijaya Platinum ID untuk Wijaya Platinum Cilegon, ada Wijaya Platinum Cilegon. Kunjungi website kita di wijayaplatinum.com, dan untuk buat kalian yang ingin lihat video-video yang udah ada ya kan, kita ada channel YouTube juga di Wijaya Platinum Clinic tentunya dok. Jadi stay update, jangan sampai ketinggalan informasinya supaya kalian tetap bisa jaga kecantikan, jaga kesehatan kulit, dan tentunya tampil cantik setiap saat. Mungkin itu saja ya dok ya dari kelas untuk sesi kali ini. Bye, terima kasih. Terima kasih.